gaya lifestyle-nya gaya orang kaya. Jadi apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan lifestyle-ku seperti orang miskin. Orang miskin tuh dapat dikit senang, dapat banyak bersyukur. Udah begitu belum? Nabi kaya apa miskin? Sepakat? Yang bilang Nabi miskin gak kenal Rasulullah SAW. Perlu belajar sirah Nabinya lebih banyak. Ditambah SKS-nya 20 kali lagi. Menafkahi seorang istri itu perlu ma'isyah nggak? Bukan ma'isyah ya, ma'isyah. Satu istri Nabi punya rumah, dibelanjakan, kemudian punya kendaraan, punya pembantu. Berapa kira-kira gaji orang yang punya kemampuan seperti itu hari ini? Antum hitung sendiri ya, karena gaji per kota akan beda. Istrinya 9. Antum kali aja, yang tadi kali 9. Kaya nggak tuh? Kaya Pak, bukan kayak orang kaya, tapi kaya. Dan saya nggak habis pikir kalau ada orang mengatakan Nabi itu miskin. Kata Imam Subki, siapa yang bilang Nabi miskin, ya, dia telah membuat murka para pecinta Rasulullah SAW. Karena Taib. Kajian kita temanya apa? Kearifan, memahami sunnah dan bid'ah. Kenapa judul ini saya kemukakan di mana-mana? Karena banyak orang tidak arif memahami sunnah dan bid'ah. Sehingga kajian sunnah dan bid'ah tidak lagi membawa keberkahan, tapi membawa perpecahan. Nah, kita tidak mau itu. Kita maunya islah bainan nas, bainal mu'minin. Kita mau islah. Islah itu bukan berarti sama. Islah itu saya memandang orang itu dengan husnuzan. Sehingga saya tidak memandang dia sebagai orang yang berbeda dengan saya. Cuma karena beda hal-hal yang sepele, kemudian tidak membuat dia, oh itu beda, itu syubhat. Itu manhajnya beda dengan aku. Nggak ada kalimat seperti itu. Suatu kali, Zaid ibn Sabit, yang sekarang jasanya kita pegang. Apa itu? Al-Quran. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan imam-imam yang lain, disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini pembeda ahlu sunnah dengan syiah, membaca radhiyallahu terhadap sahabat-sahabat agung, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka ini berdua datang kepada Zaid ibn Sabit. Apa yang mereka katakan? Wahai Zaid, engkau ulama muda, hafiz Quran, sekarang tahukah engkau para hufaz terbunuh lebih dari ratusan orang. Di riwayat itu disebutkan 70, di riwayat lain 700. Wallahu a'lam mana yang lebih kuat. Apa kata Abu Bakar dan Umar? Seandainya engkau mengumpulkan Quran, tentulah elok, tentulah baik. Apa kata beliau? Hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan-tuan yang agung, wahai Abu Bakar dan Umar, apakah engkau melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan? Berarti di situ ada dua konsep, dua definisi mengenai bid'ah. Definisi Abu Bakar dan Umar dan definisi Zaid. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika memahami suatu kebaikan, maka itu dianggap bagian dari sunnah, meskipun Nabi tidak buat. Namun, Zaid ibn Sabit, kalau Nabi tidak buat, tidak lakukan, maka itu adalah bid'ah. Ada dua mazhab. Jadi dari dulu mazhab itu sudah ada. Maka antum yang memaksakan mazhab itu jadi satu, itu mustahil. Yang ada itu mazhab didialogkan, bukan dibenturkan. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Lalu Abu Bakar dan Umar menjelaskan hujah-hujah mereka kepada Zaid ibn Sabit.
lalot, berbolak-balik, bolak-balik, jawab-jawab. Dan itu tidak sebentar, memakan waktu yang sangat panjang. Akhirnya Zaid mengatakan, fa'ara ma ra'aya. Aku kemudian I see. Ara itu terjemahan Inggrisnya I see. Aku faham apa yang mereka fahami berdua. Maka Zaid bin Sabit menerima, tapi beliau mengatakan, seandainya engkau merintahkan aku an anqula jabalan ila jabalin, memindahkan gunung ke gunung yang lain, tentu lebih mudah daripada memindahkan Al-Quran kepada satu tempat. Kenapa? Kalau gunung kelihatan nggak? Kalau Quran di mana? Di dada. Gimana ngumpulinnya? Namun Zaid bin Sabit ternyata terima. Kita baca kisah itu, ternyata kisah itu sebelumnya yang berdebat adalah Abu Bakar dan Umar. Ternyata Abu Bakar dan Umar pun beda faham. Zaid bin Sabit di awal satu faham dengan Abu Bakar. Yang Nabi tidak buat, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah, apakah engkau buat satu yang tidak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itu bid'ah. Tapi Umar mengatakan, kalau kita tidak kumpulkan Quran, maka umat setelah kita, generasi setelah kita mau baca Quran apa? Maka beruntunglah antum, karena bid'ahnya Umar, kita masih dapat baca Quran. Dan sekarang udah jadi Android ya. Ada di handphonenya nggak? Ada di smartphone. Itu adalah bid'ahnya Umar. Lalu mereka dialog. Dialog itu tidak ada di sana. Ente syubhat, Umar, nggak ada. Manhaj kita beda loh, saya nggak mau dengerin, kabur gitu, nggak ada. Nggak ada kalimat itu muncul. Tapi di situ bertanya, hal. Itu kan pertanyaan. Pertanyaan sopan. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Hei Umar, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Sopan nggak tuh? Cuma nanya. Nanya konfirmasi, maksud kamu apa? Tapi enggak. Itu ente bid'ah, nggak bisa, nggak begitu. Ya. Kawan saya khutbah di satu tempat. Cuma sayangnya dia tidak tahu adab di tempat itu nggak boleh angkat tangan. Dia angkat tangan kemana-mana. Berdirilah seseorang, angkat tangan lagi. Ente turun. Di sini khutbah ente nggak benar, nggak beradab ente. Mana yang nggak beradab? Yang negur di bawah atau yang di atas? Jadi yang negur lupa, dia negurnya nggak pakai adab. Seharusnya gimana caranya? Tunggu selesai dulu, dia qadha dulu sholatnya. Kalau memang dia nggak yakin sahih, dia sholat zuhur dulu, habis itu baru dia ajak ngobrol tuh orang. Atau selesai sholat, dia ajak langsung ngobrol, bukan berdebat, tapi berdialog. Jadi teman-teman semua, ini yang kita sebut piknik. Ternyata pemahaman yang sempit itu bisa dipiknikkan. Maka selamatlah antum yang suka piknik. Yang ngajinya bukan kepada satu orang. Amalkan sikap Abu Bakar dan Umar. Adakah yang lebih mulia dari mereka setelah Rasulullah SAW? Nggak ada. Nabi mengatakan apa? Iktadu bisyaikhaini. Ya. Hendaklah kamu iktidak, mengambil qudwah dengan dua syekh yang hidup min ba'di, setelah hidupku. Ini pesan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi nggak sebut Ali? Ali bukan syekh. Syekh itu artinya tua, orang tua. Kalau Ali lain lagi. Ana madinatul ilmi wa aliyun wa abuha. Riwayat Imam Tirmizi. Kalau Utsman lain lagi. Kalau Umar disebut dengan dua model. Disebut dengan muhaddas. Muhaddas bukan ahli hadas. Muhaddas artinya mulham. Orang yang dapat ilham. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat orang di malam Ramadan, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang senderan, ada yang baca Quran, beliau mengatakan, seandainya engkau hai Ubay memimpin mereka salat. Dipimpinlah salat berapa rakaat? 20 rakaat. Dan rakaat itu sampai sekarang masih bertahan di Madinatul Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah dan Mekah itu masih 20 rakaat. Cuma di sini pengurusnya kan sayang sama jamaah. Takutnya kalau lebih dari 11 kabur atau pingsan.
Taib. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hazihi. Ketika melihat orang-orang ruku rapi semua, sujud rapi semua, semuanya rapi. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Anaknya Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Umar. Beliau itu melazimkan, mengkontinyukan salat duha. Nabi tidak pernah mendawamkan salat duha. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Nah, kira-kira sama begitu. Apa jawaban beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Dan ini semua riwayatnya sahih. Maksud kalimat-kalimat ini apa? Jadi teman-teman semua, ketika kita berbeda faham, maka bertanyalah, bukan menghindar. Maka konfirmasilah, bukan menuduh syubhat. Itu maknanya. Karena inti dari agama kita bukan mengenal sunnah bid'ah, tapi inti dari agama kita adalah al-akhlaq al-karimah, yang disebut dalam hadis husnul khulq. Akhlak yang baik. Orang di zaman Nabi, seorang perempuan, pasti hadis ini sering dibacakan para ustadz. Dia sholat malam setiap malam. Bahkan hampir tidak tertidur. Tapi sama tetangganya gak baik. Apa kata Rasulullah? Finnar. Itu bukan tetangga sholat loh. Tetangga rumah. Menurut antum gimana? Jika ada seseorang tetangga sholat kita gak nyaman sama kita. Suatu kali Mu'az bin Jabal memimpin sholat. Kepanjangan. Di belakangnya banyak orang-orang pekerja kayu, pekerja pengangkat batu. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Dan hadis ini sangat mengagetkan saya. Kenapa? Nabi SAW ternyata pro-nya bukan ama orang yang keluar dari sholat. Jadi ada seorang pekerja keras. Dia udah kecapean sholat. Dia pengennya Mu'az itu baca li'ila fi Quraisy atau alam nashrah aja deh gitu. Kenapa? Kakinya udah gemeteran ya. Daripada pingsan, mending dia mundur. Akhirnya dia mundur, lalu dia selesaikan sholatnya sendiri. Selesai sholat, Mu'az dikasih kabar oleh orang-orang. Itu ada munafik. Munafik itu gimana? Saat sholat bersamamu, dia keluar. Oh, jadi dulu ternyata kalangan sahabat itu memandang orang yang keluar dari jamaahnya munafik. Mirip-mirip sekarang lah ya. Oh, wah kayaknya udah kena syubhat nih. Gitu, kira-kira begitu ya. Syubhat itu kan bukan istilah yang benar. Syubhat itu kan istilah hukum yang tidak jelas. Antara halal dan haram disebut wa bainahuma umurun mutasyabihat. Syubhah. Maka istilah ini tidaklah pantas digunakan untuk menyebut ustadz yang berbeda faham dengan kita. Maka sebaiknya kita emang tidak perlu menyebut orang itu syubhat. Itu tidak benar. Cukup katakan aku beda dengan dia. Selesai. Itu nggak masalah kok. Boleh nggak mengatakan beda? Boleh. Yang tidak boleh itu mengatakan apa tadi? Syubhat. Karena itu ada cacian di situ. Sibabul muslim fisq. Ciri-ciri dai-dai fasik itu suka menghujat. Nauzubillah min zalik. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Sibabul muslim fisq. Di riwayat kedua fusuq. Mencaci sesama muslim. Siapa yang disebut muslim? Yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasik. Fasik itu munafik. Baca surah Al-Munafikun. Munafikun disebut munafik di situ. Fasik di situ. Zalim di surat yang lain. Kafir di bagian yang lain. Jadi hati-hati dengan istilah ini. Maka teman-teman semua, jika antum berbeda, katakan apa? Kami berbeda. Selesai. Nah, lalu, Nabi pro siapa? Kita coba lihat. Yang diadili orang yang tadi keluar atau Mu'az? Ternyata yang diadili Mu'az. Jadi Rasulullah itu di pusat kota Madinah, itu bukan hanya tempat ibadah, tapi itu juga tempat
untuk mengontrol dai-dai, imam-imam sekitar Madinah. Salah satunya adalah Muaz ibn Jabal, yang dia itu sholat isya'nya 2 kali. Jadi habis sholat dengan Nabi, dia pulang untuk menjadi imam di kampungnya itu, di dusunnya. Berarti sholat isya itu boleh ditakhir dengan syarat jamaah. Jadi antum nanti kalau buat kajian panjang berseri, nanti sholat isya jam 9 boleh kok, jam 11 boleh, tapi berjamaah. Mau sholat isya kabur, itu baru bid'ah. Ya. Meeting, penting Ustaz, penting Ustaz. Ini lebih penting dari jamaah, oke. Pas udah lewat 15 menit, orang selesai sholat jamaah, meetingnya selesai, terus dia nggak mau sholat jamaah. Itu baru meeting nggak diberkahi. Tapi bolehkah meeting di saat orang sholat jamaah? Boleh. Dengan syarat nanti antum buat gelombang kedua. Jadi selamat yang bekerja, antum punya ilmu baru pagi ini. Boleh mentakhir salat jamaah. Tapi mentakhir salat sendiri, itu baru nggak benar ya. Walaupun itu boleh secara hukum fikih, tapi dia makruh secara ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Diadili Muaz. Muaz dipanggil. Jadi yang dipanggil itu bukan jamaahnya, ustadznya. Kenapa? Jamaah berkurang 1. Antum bayangin jika jamaahnya berkurang 2 shaf. Itu berapa kali Nabi ngomong? Apa kata Nabi? Afattanu anta ya Muaz. Gitu Nabi nunjuk langsung. Tapi Nabi nunjuk tuh begini. Gak begini ya. Nabi nunjuk tuh begini. Afattanu anta ya Muaz. Muaz bergetar, Pak. Takut gak bisa jawab apa-apa. Ya Rasulullah, awal-awalnya masih jawab. Itu munafik, masa kita lagi sholat, dia kemudian keluar. Jawaban Nabi, afattanu anta ya Muaz. Diulang itu. Di riwayat Imam Nasai disebutkan versi lain. Afatinun anta ya Muaz. Kalau fatin, bukan fatin itu ya, yang ahli seni suara itu. Pakai ta. Kalau fatin itu pakai to kayaknya. Kalau fatin, lalu ada mubalaghahnya. Berlebihan artinya. Fattan. Kamu telah berlebihan dalam membuat fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab buat kacau. Cuma satu jamaah nyusut. Disebut pembuat fitnah. Antum bisa bayangkan. Jamaah kita kurang berapa? Jadi kalau ada antum yang walk out karena saya ngaji, itu saya pembuat fitnah. Atau antumnya yang sahibu fitnah. Ya. Jadi jika ada kalimat ini menyinggung salah satu antum saja, maka saya sudah buat fitnah dan saya minta ampun kepada Allah jika itu terjadi. Namanya lisan, apalagi tanya jawab. Kalau tanya jawab, kadang-kadang kita lupa. Kita tugasnya sebagai da'i, beda dengan muallim. Da'i itu memberi kabar gembira, juga memberi kabar yang menakutkan. Tapi kalau muallim itu boleh kasih judge. Jadi kalau sistem kajian antum di sini sudah kajian ta'lim, itu si ustadz boleh buka yang tidak boleh dibuka saat dakwah. Boleh memberi sanksi yang tidak boleh diberi sanksi saat dakwah. Itu bisa bedain. Boleh tahzir yang perlu ditahzir tapi tidak boleh disampaikan dalam dakwah. Itu. Nah, orang-orang tidak bisa membedakan itu, tapi udah jadi dai duluan. Sehingga dia mentahzir di saat dakwah. Padahal dakwah itu basyiru. Kan kalimatnya begitu di Sahih Bukhari. Basyiru. Beri kabar gembiralah. Kalimat berikutnya apa? Yassiru. Ya. Yassiru, apa arti yassiru? Mudahkan. Bukan gampang-gampangkan. Bukan, tapi beri kemudahan. Jadi teman-teman semua, saya minta ampun kepada Allah jika ada kalimat saya menyakiti orang-orang, menyakiti jamaah, membuat orang-orang kemudian berkurang. Tapi jika kalimat itu benar, pahit, saya mungkin berniat itu untuk ta'lim. Ya, biasanya kajian-kajian yang pakai kitab, saya menganggapnya itu ta'lim. Ya. Baik. Jadi sahabat Nabi berbeda faham mengenai apa itu sunnah dan bid'ah. Tapi mereka arif. Mereka kemudian dialog. Nah, dialog ini yang mahal. Maka jangan buat majelis debat. Buatlah majelis tukar pikiran. Konfirmasi aja. Konfirmasi. Jangan buat majelis bentak-bentak. Buat majelis konfirmasi. Nanyain baik-baik. Seperti
Zaid bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Ini baru zaman sahabat. Sekarang kita masuk ke zaman tabi'in. Tabi'in, ya. Saya dapat kabar, dapat WA mengenai satu amalan yang dianggap menyembah guru. Dianggap menyembah guru, yaitu cium tangan. Kalau orang Bandung udah biasa cium tangan sama guru, ya. Apa kata si Ustadz? Itu sampai kepada saya dan tunjukin videonya. Takbilu liyad nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Ini bahaya nggak kalimat ini? Bahaya, ya. Karena sujud di situ artinya nyembah, toh, ya. Berarti saya separuh nyembah guru kalau cium tangan guru. Ini bahaya. Kita coba cek ulama tabi'in. Bahkan di sahabat sudah ada, ya. Lebih dari cium tangan. Antum coba lihat. Suatu kali seorang tabi'in datang kepada Anas ibn Malik. Anas itu 10 tahun khidmah untuk Nabi SAW tidak digaji. Adakah hari ini khadim, asisten rumah tangga, pembantu yang mau bekerja tanpa digaji? Gak ada, ya. Ummu Sulaim, ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, itu mengirim Anas untuk mengabdi kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak minta gaji, tapi minta doa. Tapi minta doanya nanti di akhir, setelah Anas mengabdi. Anas mengabdi 10 tahun, selesai mengabdi ketika sudah dewasa, jadi umur 10 tahun dia mulai ngabdi. 11 tahun kurang dikit, Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lahu. Tolong doakan siapa? Anas ibn Malik. Maka Anas ibn Malik didoakan. Doanya melebihi gaji seumur hidup. Gaji 7 turunan, Pak. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Nah, riwayatnya macam-macam, kita ambil satu riwayat itu. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan masukkan surga. Banyak harta, itu lebih dari gaji, Pak. Maka Anas salah satu sahabat terkaya di zamannya. Jadi kaya itu nggak bid'ah. Antum kaya itu nggak bid'ah, itu sunnah. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gaya hidupnya gaya orang kaya. Gitu. Karena kalau gaya hidupnya gaya-gaya orang kaya, apa kata Ibrahim Al-Qassar? Siapa yang sok kaya, iftaqarah, maka dia dikutuk menjadi bermental miskin. Nanti keluar lagi model baru handphone, nyesek, Pak. Mobil, apalagi mobil Jepang. Ya. Tiap tahun itu keluar bisa 2 kali. 2 kali modelnya. Yang Black Expander kemarin udah nyesek lagi. Yang beri kemarin Pajero Sport udah nyesek lagi. Ada lagi yang baru. Nyesek, kenapa? Gaya lifestyle-nya gaya orang kaya. Jadi apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan lifestyle-ku seperti orang miskin. Orang miskin tuh dapat dikit senang, dapat banyak bersyukur. Udah begitu belum? Nabi kaya apa miskin? Sepakat? Yang bilang Nabi miskin gak kenal Rasulullah SAW. Perlu belajar sirah nabinya lebih banyak. Ditambah SKS-nya 20 kali lagi. Menafkahi seorang istri itu perlu ma'isyah nggak? Bukan ma'isyah, ya, ma'isyah. Satu istri Nabi punya rumah, dibelanjakan, kemudian punya kendaraan, punya pembantu. Berapa kira-kira gaji orang yang punya kemampuan seperti itu hari ini? Antum hitung sendiri, ya, karena gaji per kota akan beda. Istrinya 9. Antum kali aja, yang tadi kali 9. Kaya nggak tuh? Kaya, Pak. Bukan kayak orang kaya, tapi kaya. Dan saya nggak habis pikir kalau ada orang mengatakan Nabi itu miskin. Kata Imam Subki, siapa yang bilang Nabi miskin, ya, dia telah membuat murka para pecinta Rasulullah SAW.
Karena para sahabat itu kaya. Itu doanya. Banyakin anaknya. Wah, ini problem nih bagi Ustadz sekarang ya. Banyak anak pasti banyak uminya anak-anak. Ya. Maka Anas mengatakan akramuna aksaruhum azwaja. Yang paling mulia di antara kami dulu yang paling banyak umi anak-anaknya. Hah? Berat nggak tuh? Ya itu yang antum belum sanggup, yang aneh juga belum sanggup kali ya. Terus di riwayat Muslim itu ada tambahan waghfir lahu, ampuni dia. Nah, yang tadi saya bacakan wa adkhilhul jannah, masukkan dia surga. Udah banyak harta, banyak ibunya anak-anak, banyak anaknya, diampuni dosanya, masuk surga. Adakah gaji yang paling hebat dari itu? Gak ada. Anas ibn Malik mengatakan, aku mencium tangan Nabi SAW dan aku merasakan tidak ada tangan yang lebih sejuk, lebih halus, melebihi tangan Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat ini berjalan, didatangi oleh tabi'in. Salah seorang tabi'in ini kemudian bertanya, ya Anas, hei Anas, hal ra'aitan Nabiya SAW? Apakah engkau benar-benar telah memandang Rasulullah dengan matamu? Apa jawaban Anas? Oh, na'am. Ra'aitu bi'ainayya. Orang itu nanya lagi, dengan mata yang mana? Mata yang ini. Ditunjuk matanya. Maka orang itu minta izin, wahai Anas, izinkan aku mencium mata yang matamu itu memandang Rasulullah SAW. Nisfu sujud nggak? Saya nggak habis pikir itu kenapa orang berani mengatakan ini cium mata, bukan hanya cium tangan. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah datang kepada salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, mana lisan yang dulu lisanmu itu diludahi oleh Rasulullah SAW. Dikeluarin lidahnya, dicium lidahnya itu. Itu bukan homreng itu, Pak, bukan. Tahu homreng kan? Bukan. Itu yang disebut dengan bab at-tabarruk. Bab mengambil keberkahan cinta kepada orang yang mencintai Nabi SAW. Satu kali Umar, yang punya anak ini ya, Abdullah bin Umar lebih tepatnya, merindukan Nabi SAW. Maka dia cari di mana dulu Nabi pernah jalan-jalan, dia cari jejaknya dan dia jalan di jejak itu. Sambil mengenang Rasulullah SAW. Dikenang. Dan dia teringat di pohon yang ini, Rasulullah dulu pernah duduk. Tapi pohonnya sudah dipangkas, tinggal cuma ya, bekas-bekasnya. Nabi dulu pernah berteduh di situ. Dia berteduh di situ, pohonnya sudah nggak ada. Di situ dia mengenang Nabi SAW. Itulah maulid yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Kenapa dia nggak perlu buat maulidan seperti orang-orang kita, seperti ulama di Hadramaut, seperti ulama di Al-Azhar? Itu di Mesir, orang buat dari 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12, ditutup dengan pawai sholawat. Setiap tempat buat, karena saking gembiranya, merindukan Nabi SAW. Bukan menyembah Nabi, tapi mengenang Nabi SAW. Karena kita tidak bisa melihat hari ini di manakah telapak Rasulullah. Kita nggak tahu di manakah pohon Nabi dulu berlindung. Maka teman-teman semua, kita husnuzon sama orang maulid. Mungkin dia ingin mengenang cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita nggak maulid, kita ganti namanya. Kajian sirah Nabi. Ya. Maka saya setiap pagi saya kajian sirah Nabi. Saya maulidan tiap hari. Nggak perlu nunggu 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ada orang mau 12 Rabiul Awal, nggak apa-apa. Siapa yang mengatakan nggak apa-apa? Itu imam syekh yang dulu dinukil oleh guru antum, guru kita semua, guru anak-anak muda di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat. Yang karena nukil imam ini, beliau ditahzir oleh banyak orang. Siapa nama orang yang disebut oleh beliau? Sayyid Muhammad Ahlawi Al-Maliki. Gelar Sayyid bagi orang yang tidak faham dikira menyembah guru. Disebut Taghut Makkah. Jadi salah seorang yang mentahzir Ustadz Adi dulu mengatakan, masa Taghut Makkah diikut-ikuti, kira-kira begitu. Apa kata Sayyid Muhammad? Orang Makkah,
Beliau, ayahnya, kakek dari kakeknya itu adalah pengajar Masjidil Haram sebelum Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang yang hari ini menguasai Mekah. Apa kata beliau? Jika engkau mengenang nabinya hanya sanggup sekali setahun, maka menurutku itu wajib. Kalau Omar, Abdullah bin Omar, Anas bin Malik setiap hari dia mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nggak perlu maulidan. Ya, saya ditanya, Tat, bukannya maulid duluan yang buat Syiah? Saya jawab canda aja, Syibeh kali. Ya, di Syiah ada, betul di zaman Fatimiyah. Tapi di kalangan Muslim itu Sultan Muzaffar, lalu dibangkitkan lagi oleh Sultan Panglima terhebat yang kita puji setiap saat, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dua orang ini, kita nggak ikut maulidnya Syiah, kita ikut maulidnya Ahlus Sunnah. Maka jika disebut bid'ah, teman-teman, mari coba kita bandingkan bid'ah menurut para sahabat, para ulama dengan bid'ah menurut para pendakwah hari ini. Itu jauh berbeda. Satu kali Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, yang saya juga punya kritik terhadap akidah beliau, tapi saya tidak membenci beliau. Saya mencintainya, seperti Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan, aku mencintainya, namun aku mengkritiknya. Karena kritik itu boleh-boleh aja, yang nggak boleh mencaci. Antum kritik kita itu boleh, tapi mencaci itu tidak boleh. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'atu adalah, bid'ah itu adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah secara ilmu hukum Islam bukan yang Nabi tidak buat. Tapi bid'ah adalah yang tidak ada dalil syaraknya. Pertanyaannya, yang udah pernah ngaji di pesantren atau di sini ada ustadz ngaji usul fikih, yang disebut dalil syariat ada berapa? Yang disepakati ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang diperdebatkan oleh imam-imam mazhab ada lebih dari 10. Ada namanya maslahat. Apalagi? Istihsan, uruf, qaulus sahabi. Banyak sekali. Syar'u man qablana. Terus. Semuanya masuk di situ. Jadi ketika orang-orang mengatakan, oh nggak ada di Quran, kita lihat di sunnah. Nggak ada di sunnah, kita lihat di ijma'. Nggak ada di ijma', kita lihat di qiyas. Jika tidak ada di 4 ini, maka siap-siap terjadi ikhtilaf di antara ulama. Tolong bedakan, ikhtilaf ulama bukanlah bid'ah. Kalau ulama yang ikhtilaf, belum bid'ah. Tapi kalau tidak ada ulama yang beramalkan, baru bid'ah. Jadi kalau masih ada nih perdebatan, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dia tidak bid'ah. Ini paling gampang. Kalau antum belum sampai level ustadz, mampu baca kitab, udah gampangnya gimana? Jika masih ada ulama yang mengatakan ini baik, ini tidak baik, maka yang baik adalah sunnah. Berarti sunnah bukanlah sesuatu yang Nabi buat saja. Tapi sunnah itu setiap amal yang Nabi SAW buat ataupun tidak buat, tapi ada dalilnya. Nabi pernah nggak ngaji hari Ahad pagi begini? Yang hari Ahad kajian itu agama apa? Tasyabuh nggak? Tasyabuh nggak? Enggak lah ya. Kenapa? Materinya beda walaupun sama-sama hari Ahad. Yang liburan hari Sabtu siapa? Yahudi. Antum liburan nggak hari Sabtu? Jauh-jauh amat nunggu 1 tahun ya. Akhir tahun, awal tahun untuk mengatakan tasyabuh. Kita tasyabuh kerja tiap, iya, walaupun perkara dunia. Ngajinya kan sekarang ada kajian Sabtu, kajian Minggu. Mana orang mau buat kajian Jumat? Paling yang bapak-bapak ini ada apa Pak? Khutbah Jumat. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, akhwat-akhwat jangan bangga dulu. Kami ngaji 3 kali setiap minggu, setiap pekan. Sebulan berarti 12 kali. Tunggu dulu, bapak-bapak dapat khutbah Jumat setiap Jumat. Benar nggak?
Ya, lebih canggih gitu, ya. Tapi dimulai dengan ngorok dulu ya. Innal hamdalillah. Ya. Bangunnya nanti pas antara dua khutbah, Pak. Ya. Makanya kalah sama ibu-ibu di belakang ya. Taib, ini level Ibnu Taimiyah, wafat tahun 708 Hijriah. Oleh karena itu, ini sebagai contoh. Suatu kali Imam Safadi meriwayatkan Syekh Ibnu Taimiyah, ya, syekhnya para imam-imam ini, mewiridkan baca Al-Fatihah ba'da subuh, menjelang syuruk 40 kali. Nabi pernah buat nggak? Hah? Nggak ya? Serius? Nggak tahu atau emang nggak ada? Emang nggak ada kok. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, wahai Tuan, kenapa Anda baca Fatihah 40 kali? Nggak dituduh, syubhat ente. Nggak, ditanya, kok dikonfirmasi. Ini yang kita sebut dialog tadi. Apa jawaban beliau? Aku membaca Fatihah 40 kali untuk wirid supaya Allah fatah. Allah buka kepadaku pemahaman satu ayat yang malam tadi mentok. Jadi malam tadi beliau baca ayat, selevel imam, mentok nggak paham-paham. Kalau antum mentoknya tiap malam. Satu ayat mentok, terus dibaca Fatihah biar kebuka. Benar, di ayat ke-40 kebuka. Saya jarang sekali menikmati baca surah Yasin, karena jarang ikut Yasinan. Ya. Mungkin antum lebih hafal Yasin daripada aneh. Ketika pergi ziarah ke Uzbek, kampung Imam Bukhari, kampung Imam Ahlus Sunnah, Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ pimpinan rombongan bilang, ayo baca Yasin yuk. Saya mikir, wah Yasinan nih. Tapi karena saya nggak mau debat, saya ikut aja ya. Kan ingat satu hadis, walaupun hadisnya dhaif menurut beberapa syekh, tapi disalihkan, dianggap baik oleh Imam Abu Daud. Iqra Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang wafat. Maka saya ikut husnuzon dengan baca ayat, dengan baca hadis itu. Kita mulai baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Yasin. Itu bergetar Pak. Buru masih berdiri semua. Wah, ini kok beda sekali baca Yasin yang di sono sama yang di Bandung ya. Yang di Bandung, yang di Ciputan, yang di Depok kok beda gitu rasanya. Yang di Jakarta kok beda. Saya ikutin terus, gituin terus. Ternyata selama ini saya ngerasa ustadz. Merasa diri ini sudah pinter, sudah alim. Waktu itu udah malam, kira-kira jam 8, saya merasa diri saya murid. Saya ikut aja deh gitu. Jadi mengalah sedikit, mau dipimpin oleh orang, ternyata Allah buka di situ. Baca satu huruf di surah Yasin itu, satu huruf itu saya tahu maknanya. Ada maknanya. Satu kalimat itu indah sampai akhir. Pengen lagi baca Quran di sana. Yang merindukan lagi baca Quran di sana. Saya nyesel kok saya baca Yasin doang. Kenapa nggak baca Al-Kahf, baca Al-Mulk, biar tambah banyak yang kebuka. Sekarang saya baca Yasin nggak ketemu rasa itu. Bergetar itu nggak ada Pak. Bergetarnya cuma sedikit. Kenapa itu? Ternyata sang imam itu suka dulu baca surah Yasin. Ayat favoritnya kira-kira begitu. Nah, bid'ah nggak? Ada dalilnya kok. Ini ingat antum. Jika ada satu amalan berdasarkan hadis yang dhaif, dia tidak bid'ah. Loh kok gitu? Kan masih ada dalilnya. Itu yang disebut bid'ah apa? Satu amalan yang tidak ada dalilnya. Yang tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal halal haram dan sifat Allah, akidah. Surga neraka hari kiamat. Itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Siapa yang ngomong gitu? Imam Salafus Saleh. Imam Ahmad bin Hanbal. Imamnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ikut beliau. Disebut Sayyidus Salaf. Penghulu ulama salaf. Apa kata beliau? Idza rawaina fil halali wal haram tashaddadna. Jika kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram, kami ketat. Yang dipakai cuma sahih hasan. Wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahalna. Ya.
Jika kami meriwayatkan selain halal haram, maka kami melonggarkan. Maka Imam Ahmad terkenal sebagai imam yang membolehkan hadis dhaif. Banyak yang ngeles, enggak, hadis dhaif yang dimaksud hadis hasan. No, bukan. Kita bisa buktikan berapa banyak amalan Imam Ahmad bersumber dari hadis dhaif. Banyak, Pak, banyak sekali. Dan itu menjadi mazhab Hanbali. Oleh karena itu bermazhab adalah amalan salaf. Yang mengatakan bermazhab luar salaf itu telah mengingkari sejarah salafus saleh. Ya. Saya mau tanya, Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun berapa? 241. Ya. Gurunya Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204. Salaf nggak? Salaf ujungnya kan 300. Ini masih di bawah 300? Masih. Imam Malik tahun 179. Imam Abu Hanifah 150. Maka 4 imam ini adalah imam salafus saleh. Antum ikut salah satunya, maka antum salafi yang sahih. Jadi salafi itu mudah sebenarnya. Sangat mudah. Tapi saya nggak tahu kalau nama ini kemudian telah jadi brand banyak orang atau sedikit orang. Ya, maka saya meyakini saya ikut salaf. Karena imam saya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan satu imam. Imam kita ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nah, ini contoh Tirmizi. Bahwa beramal dengan hadis dhaif itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Silakan buka Sunan Tirmizi. Sunan itu jamak dari sunnah. Nanti ketemu satu bab. Bab aqiqah. Al-aqiqah bahasa Arabnya. Aqiqah. Udah ada terjemahannya sekarang ya. Hadis pertamanya mengenai azanil maulud. Mengazankan bayi baru lahir. Mengazankan bayi baru lahir. Saya sudah cek ternyata rawinya dhaif 2 orang. Lemah 2 orang. Jadi Imam Tirmizi ngambil dari seorang ulama, dari Nabi SAW, bahwa Nabi mengazankan cucunya. Dan di riwayatnya ada 2 rawi yang dhaif. Tapi Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari mengatakan, hasanun sahih. Hadis ini hasan plus sahih. Antum ikut mana? Tiba-tiba muncul Syekh Albani mengatakan, hadis ini dhaif. Hadis itu dhaif penelitian ilmu hadis standar. Tapi penelitian imam yang di atas standar, yaitu Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ternyata standar sahih itu tidak hanya rawi. Tapi ada satu lagi. Adakah ulama sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh mengamalkannya? Jika ada, hadis yang dhaif itu langsung naik jadi sahih. Itu versi Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, Imam salafus saleh. Antum ikut mana? Ikut Imam Tirmizi atau pendapat Syekh Albani? Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau aneh ikut Imam Tirmizi. Karena murid langsung Imam Bukhari. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Bahkan ada 3 orang, tapi yang kuat itu 4 orang. Antara beliau dengan Nabi SAW. Yang 3 disebut sulasiyat, yang 4 disebut rubaiyat. Hadisnya dhaif, tapi disebut sahih. Kenapa? Karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Jadi sebenarnya, jika kita mau membuka pikiran kita dengan baik, membaca kitab-kitab ulama salafus saleh dengan tenang satu-satu. Dikhatamkan satu-satu. Nah, ini tradisi salaf. Maka di sini katanya saya kaget malam tadi dikabarin oleh beliau nih ya. Ustaz, kita udah khatam di sini 6 imam. Loh, aku khatamnya 4 tahun kok. Di sini kok khatam cuma beberapa pertemuan. Ternyata baru sejarah imamnya. Semoga nanti ini masjid menjadi corong ahlus sunnah. Di sini ada kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai. Kalau perlu buat pesantren dekat-dekat sini, pesantren hadis. Pesantren hadis. Atau dibuat daurah kajian hadis. Kan banyak ahli hadis di sekitar Bandung. Bandung kan dekat kampus. Kampus UIN. UIN ya. UIN. Sebenarnya UI yang negeri.
UIN itu mirip dengan Al-Azhar. Di situ ada orang yang lurus, di situ ada orang yang bengkok-bengkok, di situ ada ahlus sunnah, di situ ada ahlul bid'ah. Di situ ada orang yang manhajnya sahih, di situ ada orang yang tidak sahih. Ada yang liberal, ada yang tidak liberal. Namun yang dominan adalah ahlus sunnah. Maka cara orang untuk menjauhkan umat dari ulama, jauhkan umat dari UIN. Cara orang untuk menjauhkan umat dari ulama, jauhkan umat dari pesantren. Pesantren itu kan gak ada kaitan sama politik. Jika ada kiai keluaran pesantren berpolitik, itu gak ada hubungannya sama pesantren. Ya, jadi jangan pernah sudutkan pesantren karena lulusan pesantren itu berpolitik. Sepakat? Jika ada lulusan UIN liberal, itu bukan UIN yang liberal, dianya yang liberal. Karena kalau standarnya pakai oknum, maka Al-Azhar liberal dong. Kenapa? Banyak tamatan Azhar juga liberal. Ummul Qura, itu di mana? Di Mekah. Banyak yang liberal. Ya, bahkan antum nggak suka. Ya. Pimpinan ormas lagi. Ya kan? Ummul Qura, Mekah. Hei, jangan sebut Pak. Ya, semangat amat Pak. Jangan sebut-sebut ya. Jadi tidak ada standarnya itu oknum. Oke? Jadi nggak mesti tamatan ini berarti liberal enggak. Jadi buku pemurtadan UIN IAIN adalah fitnah. Afattanu anta ya muallif. Ente telah buat fitnah, telah buat kacau. Sekarang kalau sebut UIN apa? Wih, liberal gitu ya. Murtad. Murtad enak amat ya. Ini tanda nggak ngaji akidah Ahlussunnah dengan benar. Murtad itu berat loh ya. Konsekuensinya berat. Yang gampang memurtadkan itu cuma satu kelompok dalam sejarah Islam. Namanya Khawarij. Jangankan beda faham begitu, beda coblosan aja murtad nama dia. Ya. Tuh pewarisnya tuh. Kita nggak mau, kita beda. Lagi-lagi kita kata tadi, kita berbeda tapi iman kita sama. Ya, jadi ciri-ciri Khawarij apa? Beda satu, udah. Maka terjadi di situ perperangan, pertarungan, hujat-hujatan. Nauzubillah min dzalik. Maka jika antum dihujat, syubhat, nggak usah khawatir. Dulu Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Jadi kalau ketemu Ali, orang tuh manggil ya kafir. Ali dikafirkan, Madinatul Ilmi. Muawiyah dipanggil ya fasik. Dipanggil fasik, munafik. Abdullah bin Amr ya, itu dipanggil munafik, kafir. Jadi kalau sekarang kita cuma dipanggil syubhat, ya nggak apa-apa, syubhat bagi dia. Kan hadisnya kalau dilanjutin gimana? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat itu tidak dikenal hukumnya oleh kebanyakan orang. Kalau kita tahu, berarti kita yang sedikit itu. Kebanyakan orang nggak tahu, dia salah satunya nggak tahu. Taib. Sudah masuk syuruk, udah lewat. Nah, syuruk itu boleh dikerjakan sebelum duha. Yang nggak boleh itu subha. Subuh plus duha. Ya, jadi kalau kajian wajib atau sunnah? Kajian. Ngaji. Belajar wajib. Sholat sunat syuruk, sunat. Jadi kalau ketemu wajib sama sunat duluan mana? Wajib. Oke, jadi kalau ngaji nanti, kecuali kita mau keluar duluan, ada hajat, jangan sholat depan ustadznya, sholat di belakang gitu. Biar ustadznya nggak baper nanti, karena nggak semua ustadz itu tahan banting. Ya. Baik, langsung kalau ada tanya jawab, tafadhal.